Mari kita sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih yang luar biasa yang Kau berikan keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami utamakan di atas segala-galanya. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Roh Kudus, urapi kami yang mendengarkannya, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat pertama sampai ayat 30. Daniel pasal 3 ayat pertama sampai ayat 30. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Dan berserulah seorang tentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Lebih kamu dengan bunyi sangkakala, seruri, kecapi, rebah, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyian, maka harus kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketai juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruri, kecapi, rebah, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkata mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah menyewakan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruri, kecapi, rebah, gambus, sedang dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan Bapak siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Meshak, dan Abednego. Orang-orang tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Saat itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya geram yang untuk membawa Sadrak, Meshak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang dibawa menghadap Raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Meshak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu pendengar bunyi sangkakala, seruri, kecapi, rebah, gambus, gasedam, dan berbagai jenis bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrak, Meshak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapi yang menyala-nyala dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Maka meluaplah geram Nebukadnezar dan bukan berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Dipetakan supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Beberapa orang yang sangat kuat dan tentara dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala, karena titah raja keras dipanaskan perapian dengan luar biasa. Sehingga nyala api membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terkwikat. Kemudian terkejut Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka pada, benar ya Raja, katanya. Tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan benar bebas. Di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala dan berkatalah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, nama Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluar Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkata Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah dimanapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun yang mengucap penghinaan terhadapnya Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan dan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Raja memberikan kedudukan tinggi Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel, suatu harga yang sangat mahal yang dikerjakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita lihat bagaimana komitnya Sadrak ini kepada Tuhan. Dia rela mati dibakar. Dia rela mati dibakar daripada menyembah ilah. Ya. Hebat Sadrak, sebab dia tahu Allah yang sembah ini bukan Allah yang sekedar Allah, tapi Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dan Sadrak, Mesak ini mau bayar harga. Dan apa terjadi? Ternyata dia dibuang ke dalam dapur api yang menyala. Tetapi tangan Tuhan selalu menyertai Sadrak dan Abednego. Di dalam api itu ternyata ada satu pribadi yang bernama, dikatakan dalam firman Tuhan, anak dewa. Perhatikan ayat yang ke-25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Siapa anak dewa itu? Kristus. Disinilah turut campur tangan Tuhan Kristus dalam hidup kita. Sering kita harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan satu keberhasilan, kesuksesan, atau naik tingkat. Itulah harga masuk dalam api bangga ujian yang berat. Tapi satu perkara, Tuhan sekali-kali tidak akan tinggalkan saudara. Amin. Sebab Ibrani 13 ayat 15, Tuhan sekali-sekali tidak tinggalkan saudara. Dan Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan. Berarti penyertaan di mana saja kita berada, tuh penyertaan Tuhan tetap berlaku. Bahkan firman Tuhan jelas, Matius 1 ayat 23, nama disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Penyertaan kita bukan namanya, tapi penyertaan terus berlaku sampai sudah akhir zaman. Ya, ingat Matius 28
Amanat Agung ayat 18, 19, dan 20. Penyertaan Tuhan. Bahkan dikatakan dia gembala yang baik. Dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun berjalan lembab kekelaman, Tuhan beserta saudara. Amin. Saudara percaya Tuhan beserta saudara. Ternyata apa terjadi? Anak dewa antikristus ada di dia. Dan apa setelah itu? Dia keluar. Sadrak dan Abisaya naik tingkat, jabatan ini naik. Sebagaimana dikatakan ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi Sadrak, Mesak, dan Abednego di wayang batu. Jadi untuk mendapat kesuksesan, mendapat keberhasilan ada harga setelahnya. Gak mudah. Kalau saudara berani bayar harga untuk dalam mengiring Tuhan, saat ini saudara berani bayar harga, sediakan waktu, adakan mesbah pribadi dan mesbah keluarga, itu harga. Berani sediakan waktu untuk mencari Tuhan, nanti hasilnya lain dengan terburu-buru. Kita mau kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Nanti Allah yang bekerja dalam hidup saudara. Allah tercampur tangan dalam segala. Percayalah, Dia tidak akan tinggalkan. Kalau sudah utamakan Tuhan di atas segala-galanya, biasakan hidup ini mencari, adakan mesbah keluarga, jangan terburu-buru cari uang, terburu-buru kerja, tapi cari Tuhan yang utama. Ya, cari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan beserta hidup kita. Ketika kita mengandalkan diri kita, kita dibiarkan oleh Tuhan. Dalam kita mencari Tuhan, Tuhan selalu beserta hidup kita. Amin. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pagi ini kami diingatkan firman kalau Sadrak CS ditolong oleh Engkau, kami mau bayar harga untuk mencapai kata keberhasilan, untuk barang mengiring kepada Tuhan, dan kami berani bayar harga untuk datang mengiring kepada Tuhan. Kami sediakan waktu pada mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami membayar harga ini bayar, dan utamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami serahkan keluarga kami, hidup kami, serta perjalanan kami untuk cari nafkah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kembalikan kami pada besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Berikan kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka. Lebih pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, yang sakit semakin berkurang, bahkan yang mati semakin berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak. Melalui vaksin mereka mau taat dengan baik, semuanya demi kebaikan buat mereka. Lebih pada Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah-Mu. Jangan sampai ada gelombang 3 untuk negara kami Indonesia, sebab Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.